Semangat pagi? Pagi? Nah, lumayan. Hari boleh sore, hari boleh malam, tapi semangat harus tetap pagi. Ya, apalagi yang muda-muda. Kami aja yang sudah STW, sudah setengah tua, juga masih semangat juga gitu kan. Jadi, saya kebetulan dari 3 tim ini, ada Bu Ir, Bu Diana, dan saya. Nama saya Mirta. Saya dari reviewer IC dan LGD. Jadi ada 2. Saya ingin apa sih sebetulnya IC ketika di dalam proses substansi itu? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Idir bahwa IC itu adalah on the spot. Jadi kemampuan untuk menulis. Dan di situ dilakukannya di tempat. Kita nggak bisa nyontoh-nyontoh, nggak bisa ngarang-ngarang dari rumah, nggak bisa apa. Kenapa? Karena ide pertanyaan juga on the spot. Bahkan reviewernya pun tidak dikasih tahu apa sebelum di tempat. Dan itu ada beragam soal. Jadi kalau kebiasaannya misalnya nih ada satu kelompok sudah untuk IC selesai, kemudian dia berlanjut untuk LGD, atau ada kebalikan, IC habis itu di wawancara dulu. Jadi tergantung dari situasional saat itu. Kemudian ditanya, tadi ngapain sih soalnya atau apa? Kalau toh walaupun itu temanmu, dia jawabnya soalnya, misalnya tadi aku disuruh jawab tentang bagaimana permasalahan BPJS, defisit BPJS di era sekarang, dan bagaimana tentang dokter primer. Jadi klinik primer itu kan sekarang sudah ada mau dokter primer itu. Bagaimana dilemanya defisitnya BPJS dan dokter yang primer. Oh, temanya itu. Kemudian apakah berikutnya temanya sama? Kemungkinan besar tidak. Demikian juga ketika LGD. Nah, kalau di LGD ada 8 sampai 11, rata-rata 8, ada yang 8, satu kelompok itu ada 8, ada yang 10, ada yang 11 atau 9. Nah, dibedakan antara calon yang dalam negeri dan calon luar negeri. Khusus untuk calon luar negeri, wajib harus menyampaikan pendapatnya in English. Jadi pertanyaan gini, lah kok bisa Bu? Nah pertanyaannya saya adalah, kalau kalian mau hidup di luar negeri, bisa nggak kira-kira kalau saya pakai bahasa Jawa? Daily activity-nya pakai bahasa Jawa gitu, ngomongnya dalam mendukung daily activity-nya, nggak mungkin kan? Sehingga kemampuan, kenapa didesain dari LPDP itu ada 3 tahapan. Ketika sudah lolos akademik, nah ini saatnya unjuk perform. Tadi ada akademisinya sudah, itu bergabung ketika waktu interview ada 2 akademisi dan 1 psikolog. Di situ ditanya dan itu individual. Inputnya juga individual. Nah waktu LGD, kemarin ada pertanyaan, tuh kalau LGD itu berarti nilainya kelompok dong. Saya kemarin ada pernah nanya, beberapa yang teman-teman saya yang pernah daftar LPDP, saya nggak lolos kayaknya di LGD-nya. Kenapa? Karena kelompokku jelek, sehingga saya ikut-ikutan jelek. Jadi sebetulnya LGD itu nilainya apa Bu? Individu atau nilai kelompok? Kira-kira jawabannya apa? Nilainya individual. Apa yang dinilai? Sekali lagi sesuai dengan namanya, leaderless group discussion. Jadi discussion without leader. Jadi jangan sok mentang-mentang karena pinter, kerasa dominan, kerasa pingin unjuk perform, butuh pengakuan. Kalau kami nilainya, kalau orang yang terlalu mendominasi berarti dia lagi butuh pengakuan ya. Lagi butuh dikatakan, kalau lagi haus eksistensi ya. Berarti kan kira-kira masih matang, udah matang nggak? Caper gitu kan. Jadi bagaimana yang pas? Ya yang matur, yang matang, yang seperti apa? Yang mampu menyampaikan pendapat dengan tepat tanpa
mendominasi kelompok. Apakah dia pasif? Dia tidak. Nah, ini yang kadang-kadang sering, kalau dari kelemahan tadi, seringkali dibalik-balik. Waktu IC mungkin sulit menuangkan, tapi waktu LGD justru sibuk menulis. Kalau kami di IC dan di LGD, wajib juga menuliskan evidence base-nya. Jadi per individu itu selain kenapa kami memberi nilai 1, 2, 4, 5. Penilaiannya 1, 2, 4, 5 per subaspek. Kenapa saya memberi nilai 5? Evidence base-nya apa? Apa buktinya ketika dalam forum LGD itu? Bagaimana kompetensi ketika dia bicara? Ketika dia kemampuan komunikasinya bagus di dalam kelompok, ingat itu di dalam kelompok, bukan yang individual. Itu apa buktinya? Evidence base-nya apa? Atau bagaimana solidaritas dia, empatinya, pengelolaan diri di dalam kelompoknya dia seperti apa? Kalau dia dicatat 5, itu yang bagaimana buktinya? Nah, sehingga itu menjadi penting yang dicatat. Kenapa? Bisa jadi di atas kertas pintar bahasa Inggrisnya, tapi ngomongnya nggak pede, masih mikirin grammarnya. Jangan-jangan saya salah nih. Nah, masih mikirin grammarnya ketika conversation gitu kan? Waktu dialog ngomong, itu masih muter di sini sehingga baca. Ketika baca kira-kira itu menghambat enggak? Nanti ketika di luar negeri itu jelas ada hambatan, itu yang perlu dipersiapkan juga. Nah, terus yang lainnya adalah biasanya itu tadi ngambil peran, pada itu jelas leaderless, sudah diterangkan juga. Ada tahapan-tahapannya di dalam LGD. Biasanya ada tahapan untuk membaca instruksi, itu ada artikel dan instruksinya, baru menyampaikan pendapatnya. Ada 3 tahapan, diskusi, baru konklusi kelompok. Yang ujung-ujungnya tahap 2 dan 3, diskusi dan konklusi kelompok itu sama-sama berdiskusi, cuman dibedakan subnya. Nah, itu artinya apa? Optimalkan cara membacanya dengan tepat. Waktunya IC yang gunakan untuk menuangkan IC. Belajar ngarang, belajar menuangkan ide. Terus ketika membaca untuk yang LGD, ya ngomong loh, jangan diam ketika justru LGD. LGD disusun, ada 2 reviewer, didesain itu pasti jarak yang dekat dengan pintu. Jadi saya sarankan ketika LGD pertama langsung masuk, tunggu dulu satu kelompok ngumpul, walaupun itu dari kondusif. Ada yang dengan meja, ada yang, biasanya selalu ada meja, kadang-kadang meja 1 atau 2 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalau itu 8. Kalau 10 berarti 4, 2, 4. Tinggal nambahin. Nah, karena di dalam LGD selalu ada 2 reviewer, 1 dari psikologi, 1 non psikologi. Nah, ketika membaca, dua-duanya menilai ya 10 juga, dua-duanya evidence base-nya juga. Nah, maka itu pasti wajib urut nomor. Makanya jangan sok pede atau langsung begitu duduk, oh itu ada nih kursi, langsung duduk, ambil tempat duduk. Tunggu dulu, baca situasi dulu. Iya, Bu. Justru ketika tahu tenang ini gimana, tenang gimana, pasti reviewnya akan bilang dulu. Oke, di absen nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, sampai urut ke nomor yang terakhir. Itu pasti. Jadi jangan sok pede langsung tiba-tiba, oh ini ada tempat duduk, boleh dong saya duduk. Nah, itu ketahuan kan soft skill-nya ngawur gitu kan. Sama dengan ketika kita bertamu dan sudah oke, ya silahkan masuk, sudah ada pengawalnya dari satpamnya dari luar dan ngomong silahkan masuk, ada di rumah itu udah ada kursi kan, ada tempat duduk. Apa Anda langsung sebagai tamu langsung duduk? Enggak kan? Nunggu dulu kan? Nah,
Oke, kami aja nomor 1 dulu. Nanti urut. Terus muncul inisiatifnya. Di dalam panduannya ada, ketika yang di print out itu ada nama next name. Jadi nama yang nggak usah dikasih tahu, itu langsung biasanya langsung dilipat, sudah ditaruh di depannya. Untuk apa? Menunjukkan identitas. Kenapa itu muncul? Karena satu kelompok itu baru kenal juga saat itu, dibentuk saat itu juga. Sehingga memang nggak tahu siapa, bagiannya siapa, dan itu pasti diacak oleh sistem di administrasinya. Nah, selintas ketika LIC dan LGD seperti itu, jadi apa yang kira-kira harus dipersiapkan? Ujung-ujungnya seperti yang Bu Wir sampaikan adalah soft skill-nya, bernalarnya. Akan ketahuan ngomongnya itu pakai data atau tidak. Kenapa? Di artikel itu data terpampang jelas. Misalnya contohnya brand drain. Apa itu? Di situ disebutkan brand drain itu begini. Kenapa? Orang intelektual di Indonesia itu banyak seperti luar negeri. Kenapa? Apa dan sebagainya. Itu datanya jelas. Nah, sehingga proses pengenalan itu masalahnya tidak bisa ujuk-ujuk serta-merta tiba-tiba. Kenapa? Itu berproses. Makanya itulah para dosenmu seringkali cerewet menurutmu, killer menurutmu, bahkan titik koma aja dijadikan alasan karena itu. Kenapa? Karena membentuk soft skill-nya, membentuk proses bernalarnya. Contoh, kenapa sih kok koma itu penting? Ya, yang bahasa Indonesia tentu bisa menjelaskan gitu. Penggunaan koma di depan, di tengah, dan sebagainya itu menjadi penting gitu. Kenapa? Karena bisa berpengaruh terhadap makna. Bernalar dari sekecil itu Nah, kami sebagai interviewer punya tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena evaluasi yang terakhir bulan November kemarin, awardee pun apakah yang semua di interviewernya itu tidak ada deviasinya? Ada. Kami dikritiknya salah satunya ada deviasi sekitar 2%, tapi secara statistik itu masih mungkin nggak masalah. Ada penerima interview ya awardee-nya di luar negeri, itu ada yang depresi, itu 2%. Penerima LPDP. Berarti apa? Refleksi untuk LPDP sendiri, cara menyeleksinya, stabilitas emosinya memang harus nampak, dan itu terlihat di cross check-an dari mulai interview, IC dan LGD. Apakah yang bagus terus itu selalu bagus? Belum tentu. Salah satu yang ditenarai kemudian kalau ada gitu, jangan salah, itu juga direkam. Wawancara Anda itu direkam waktu di LGD itu. Kenapa? Karena based on-nya. Jadi untuk wawancara yang benar-benar based on evidence-nya itu dicek kalau ada apa-apa dengan. Makanya waktu interview pun, kalau sudah pengalaman interview kan mesti nyebutin nama juga kan? Ada yang nyebutin nama, iya nama saya ini, langsung sudah masuk rekaman. Dan direkam sama pak interviewnya. Jadi bagian admin itu sudah langsung mengelompokkan file-filenya. Kalau ada apa-apa, dicek dulu dari hasil rekamannya sini, dianalisis semua dari psikolognya yang dari LGD. Ada apa? Nah, salah satu karena itu tadi nggak kuliah pulang karena coping behavior itu tergantung dari pengalaman. Stress strategi dia itu coping behaviornya begitu, coping strateginya untuk menghadapi stres. Nah, salah satunya diduga karena tidak pernah mengalami kegagalan. Itu justru nggak pernah mengalami konflik, gimana dia tahu bagaimana dia bisa coping konfliknya? Ditanyain, pernah nggak punya masalah yang kayaknya berat? Nggak pernah tuh Bu. Pernah berkonflik selama ini konfliknya yang paling parah? Nggak pernah. Berarti dia nggak pernah ngapa-ngapain kan? Ya, sederhana aja seperti itu. Kenapa? Kalau dia pernah mengalami konflik itu wajar. Tapi pertanyaannya bagaimana kamu ketika bermasalah dengan temanmu? Ketika berorganisasi itu belajar mengelola. Nah, di situ yang depresi itu salah satunya ketika diruntun memang dia hampir tidak pernah mengalami kegagalan.
Jadi pintar memang, jadi kognitif saja tidak cukup. Sehingga itu yang didesain untuk dari interviewernya untuk bagaimana benar-benar membuat. Kenapa? Karena ini tanggung jawabnya adalah uang negara, uang rakyat. Sehingga ketika balik, para award itu sudah dijamin ketika mengabdi untuk bangsa. Nah, artinya apakah ketika nanti lulus S2 boleh, S3 boleh, tapi harus mengabdi dulu. Tidak boleh langsung dari S2 langsung pilih beasiswa untuk S3-nya dari LPDP yang sama, nggak boleh. Harus mengabdi dulu, harus ada track record-nya dulu, karena kontraknya mengabdi dulu. Dan kenapa? Pilihan bidang studi yang punya azas manfaat besar, efek sosialnya besar. Makanya salah satu di IC-nya nanti dari para wajib akan memberikan testimoni. Apa sih? Kenapa? Untuk suksesnya itu apa? Karena untuk menuangkan IC-nya 500 kata. Cukup 500, apa sih tujuanmu? 500 kata bagaimana dituangkan, bagaimana itu sehingga dari berbagai macam benar-benar akan terpilih yang istimewa. Ada 2, reguler dan afirmasi. Semuanya sama. Jangan pinjamnya, wah kalau afirmasi itu lebih gampang, berarti akhirnya boleh kok lebih rendah gitu. TOEFL-nya boleh lebih rendah gitu. Tidak. Kenapa? Karena punya soft kompetensi yang dibutuhkannya sama. Jadi, saya selalu percaya kalau di LPDP itu kadang-kadang ada yang baper, lebay-lebay, ada yang nangis gitu. Tapi harus ingat, waktu saatnya interviewer, pada saatnya itu bukan saatnya curhat. Jadi ke bawah, kenapa sih dulu dia harus, iya saya dulu pengalaman saya di keluarga begini-begini, backgroundnya begini, kenapa kok akhirnya memilih S2? Karena ini saya itu adalah tulang punggung keluarga, sehingga saya membawa visi bahwa di keluarga saya kalau saya sukses pendidikan saya akan begini. Nah, jangan merasa bahwa yang paling melongso di dunia itu dirinya gitu. Ini bukan saatnya curhat. Kenapa? Karena saya sangat yakin di sesi LPDP selalu begitu. Masing-masing orang itu adalah pahlawan untuk dirinya sendiri, pahlawan untuk kehidupannya sendiri. Selalu ada histori yang melengkapinya. Jadi jangan dilihat bagusnya saja, tapi lihatlah track recordnya untuk mencapai goalnya itu apa yang harus dicapai. Tahapan itu yang harus dilalui dulu. Semuanya. Saya kembalikan lagi bahwa semuanya itu proses. Ketika proses, maka harus dibutuhkan mental yang tangguh. Gak ada ceritanya piramida itu terus terbalik, yang dikit itu yang paling basic. Piramida itu selalu puncaknya lebih dikit jumlahnya. Ketika pucuk pimpinan juga begitu. Rektor UNESA ada berapa? 1. Gak mungkin kan rektornya ada 10 gitu. Lebih banyak dari, gak mungkin, pimpinan itu selalu lebih sedikit. Makanya diambil yang bagaimana tahapannya itu bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu kuncinya, selalu baca, bernalar, dan soft skill. Nah, bagi yang suka dengan ingin benar-benar minat, tadi disampaikan ada webnya. Bahkan di sini semuanya punya smartphone kan? Ada yang tidak punya? Nah, di smartphone LPDP itu bisa diinstal juga, apply aplikasinya. Di situ ada, yang pakai Android juga pakai Google Play-nya bisa. Di situ ada tentang LPDP. Jadi kalau kalian ingin salah satunya pengen meraihnya di situ, install. Informasinya kapan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut. Batchnya 1, 2, 3, 4. Kira-kira kuotanya berapa? Adminnya bagaimana? Semua harus dipelajari. Tidak boleh ada discount rule. Apa? Suka nawar-nawar soalnya di kita. Bukan IP-nya di situ 3. Saya kan 2,99 Bu. Kurang 0,01 saja masa nggak boleh kan? Saya coba-coba. Kalau mau coba-coba silahkan. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh dosen.
Maka yang belum sampai lulus, kalau yang para alumni bersemangat untuk meraih beberapa hal yang harus diasah keterampilannya. Yang masih mahasiswa, tahapan itu harus dilalui untuk dimulainya dari sekarang, bukan nanti. Tadi Bu Yen nanya, dari sini 3 fakultas kira-kira pernah tes PKN berapa proposalnya? Saya di sini alhamdulillah masih hanya 12 orang. Kenapa? Karena kalau di Ketintang sudah cukup banyak. Di PKMGT kemarin itu yang masih didominasi oleh teknik dan MIPA, maka mana nih mahasiswa tidak? 11. Tapi yang dari didominasi oleh fakultas ini enggak. Nah, kalau memang mau ya ayo, semuanya kebuka lebar. Makanya ikutin prosesnya. Oke, terima kasih banyak.